Selamat pagi, saya Priska Sinaga dengan NPM 1913054026. Di sini saya akan mereview buku cerita anak. Buku yang pertama saya review berjudul The Brothers Bloom. Buku ini ditulis oleh Ibtihaj Muhammad dan S.K. Ali, di mana mereka berdua adalah pemenang medali di Olimpiade Amerika. Ibtihaj Muhammad sendiri adalah pemain anggar dan wanita muslim pertama yang menggunakan jilbab pada acara Olimpiade di Amerika Serikat. Dia perempuan yang pertama meraih medali emas di kaumnya. Ia seorang aktivis, pembicara, dan pengusaha. Ibtihaj telah menulis memoir bangga dan menginspirasi wanita di kaumnya untuk menggunakan hijab. Sheikh Ali adalah penulis pemenang penghargaan Sains and Misfit and Love from A to the End koridor antologi Idul Fitri yang akan datang. Buku ini menceritakan tentang Faizah dan Aisyah yang bersaudara. Mereka mengunjungi toko hijab untuk digunakan di sekolah pertama mereka. Mereka memilih warna hijab yang berwarna berat, di mana di buku ini menceritakan bahwa mereka berdua menggunakan hijab ke sekolah untuk pertama kalinya dan saat baru memasuki sekolah. Hijab yang mereka gunakan adalah hijab yang berwarna biru indah. Meskipun mereka banyak menerima kritikan dari teman-temannya, mereka tetap pada pendirian dan prinsipnya. Buku ini baik sekali untuk diberikan kepada anak usia dini ataupun anak sekolah, di mana buku ini mengajarkan tentang kebanggaan terhadap hijab dan kepercayaan diri. Juga mengajarkan anak tentang toleransi. Buku ini baik juga untuk mendidik anak dalam mengajarkan kesetaraan, saling menghargai, dan tidak mengkritik keputusan orang lain. Buku yang kedua yang akan saya review adalah buku yang berjudul Misteri Pasar Terapung. Buku ini menceritakan tentang gambaran pasar apung dan flora dan fauna yang ada di Pulau Kalimantan. Buku ini menceritakan tentang kisah kehidupan sehari-hari masyarakat di pasar yang masih menggunakan sungai untuk transaksi dan menceritakan tentang flora dan fauna di Kalimantan. Buku ini baik sekali diberikan kepada anak karena bisa mengajarkan anak dan mengenalkan anak macam-macam jual beli seperti barter yang dilakukan di atas kapal seperti yang ada dalam cerita, dan mengajarkan kepada anak tentang melindungi orang utan yang hampir punah, di mana di Kalimantan cukup memperhatikan tentang tempat mereka karena hutan yang banyak sudah ditebangi. Secara konsep, buku ini cukup menarik karena disajikan dalam bentuk gambar. Cerita yang disampaikan juga bermakna. Buku ini membantu menambah wawasan anak tentang kebudayaan sebuah pulau. Yang agak kurang menarik di sini menurut saya adalah pada cerita saat Malwi mengambil barang yang ia mau dan meletakkan pisang yang dia bawa. Saat itu, Ibu Malwi menyuruhnya minta maaf. Akan lebih bagus jika di dalam cerita dijelaskan apa yang salah dan diberikan contoh yang baik, penjelasan yang baik pada Malwi.
Ini mungkin akan lebih mengedukasi bagi anak-anak supaya anak tidak merasa bingung. Cerita ketiga yang akan saya review adalah Kopi Ajaib Ayah. Buku ini ditulis oleh Baby Arianti dan diilustrasikan oleh Ella Elviana. Buku ini memaparkan cerita ringkas tentang Dek Gam yang ingin mencicipi kopi ajaib ayah. Kopi Kop adalah kopi khas Aceh. Dek Gam sangat ingin tahu bagaimana rasa kopi yang Mak buatkan untuk ayah. Karena Mak tidak memperbolehkannya, akhirnya Dek Gam diam-diam mencicipi kopi ayah hingga membuat kekacauan. Buku ini sangat direkomendasikan menurut saya untuk anak-anak karena memiliki banyak pesan tentang rasa tanggung jawab dan tidak lari dari masalah, di mana ini sering dilakukan oleh anak-anak di kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan penulis juga cukup mudah untuk dipahami dalam kategori anak-anak. Lebih menariknya, buku ini disertai gambar yang banyak dengan sedikit cerita. Akan menarik bagi anak hingga anak suka membaca buku. Untuk cover majalahnya cukup bagus dan pemilihan warnanya juga lumayan bagus. Buku yang keempat berjudul Maut Aki. Buku ini ditulis oleh Tias Wijah dan sebagai ilustratornya adalah Danu Fitra. Buku ini menceritakan tentang sebuah rumah di atas bukit yang disebut dengan Maut Aki yang telah ditinggal si pemilik rumah yaitu Eli dan keluarganya. Buku ini cocok bagi anak yang baru memulai membaca karena pemilihan kata dari cerita tersebut masih bersifat umum dan menarik, juga lucu. Dari ceritanya, buku ini baik menggambarkan imajinasi anak, di mana buku ini mengajak anak tentang membayangkan tentang si Maut Aki. Kekurangan buku ini menurut saya terletak di pemilihan gambar yang terlalu sederhana, tidak terlalu banyak, tidak terlalu bervariasi, dan warnanya masih kurang menarik. Serta sampul bukunya masih terlalu biasa-biasa saja, masih kurang menggambarkan isi ceritanya. Kesimpulan yang dapat saya ambil kenapa keempat buku ini bisa dikategorikan dalam buku ramah anak, yaitu buku-buku ini mengandung banyak pesan moral yang baik diajarkan untuk anak-anak usia dini. Cerita yang digunakan juga termasuk cerita yang sederhana. Desain buku yang ramah anak kaya akan warna-warna dan gambar yang berfungsi menstimulus otak anak. Kata-kata yang digunakan pada buku menggunakan kata-kata positif dan ringan sehingga mudah dipahami. Anak juga kaya akan kosakata. Sekian review buku cerita anak dari saya. Sekian, terima kasih.